Pemirsa Metro TV Lampung, saya Nurjana selama 30 menit ke depan akan menemani Anda untuk mengupas tajuk serta berita apa saja yang hits dan publish di multi platform Lampung Pos lainnya. Dan saat ini sudah hadir bersama saya Abdul Ghafur, Kadif Pemberitaan Harian Umum Lampung Pos. Namun sebelum kita lanjutkan bedah tajuk kita kali ini, mari kita saksikan video editorial berikut ini. Selamatkan generasi penerus dari narkoba. Narkoba menjadi salah satu dari kejahatan luar biasa selain korupsi dan terorisme. Daya rusaknya sungguh dahsyat sehingga perlu diperangi dengan cara-cara yang sangat serius. Indonesia yang dulu sekadar menjadi transit peredaran narkoba internasional kini telah menjelma sebagai pasar bahkan produsen barang haram itu. Para bandar narkoba memang tidak mengenal waktu untuk terus menjejal barang terlarang itu ke pasaran. Demi cuan besar, mereka tega menjerumuskan bangsa ini ke jurang kehancuran dengan derita berkepanjangan para korban. Tak terbantahkan, narkoba adalah salah satu musuh terganas dan lawan paling kejam bagi masa depan bangsa. Tiada lagi sisi kehidupan di negeri ini yang terbebas dari serbuan barang laknat yang sudah menebarkan pengaruh jahatnya di mana-mana dan meracuni siapa saja. Para bandar dan pengedar narkoba tidak pandang bulu dalam memasarkan barang terlarang itu. Semuanya mereka sasar, termasuk mahasiswa. Yang penting jualannya laku. Benar, sudah banyak upaya dalam memerangi narkoba, tetapi harus diakui hasilnya masih jauh panggang dari api. Peredaran narkoba tak lantas mereda tetapi terus menjadi. Data Badan Narkotika Nasional atau BNN menyebutkan prevalensi pengguna narkoba rentang usia 15 sampai dengan 64 tahun naik. Jika pada 2019 ada 1,8% pengguna, naik 0,15% pada 2021 menjadi 1,95%. Aliansi Relawan Perguruan Tinggi Anti Penyalahgunaan Narkoba atau Artipena mengungkapkan angka prevalensi narkoba di lingkungan perguruan tinggi di Indonesia mencapai 3,2% dari sekitar 8 juta mahasiswa. Angka yang cukup tinggi dan membahayakan masa depan generasi bangsa. Dari jumlah mahasiswa yang terpapar narkoba tersebut, tercatat 13% mengalami kecanduan. Selain itu, data pengguna narkotika versi Badan Narkotika Nasional atau BNN mencatat kenaikan pengguna narkotika dari 1,8% pada 2019 menjadi 1,95% pada 2021. Kalangan mahasiswa sebagai penerus bangsa harus menjadi perhatian agar bisa terhindar dari bahaya narkoba. Generasi penerus bangsa harus sehat baik jasmani maupun rohani agar produktif dalam membangun bangsa dan negara ini. Jelas, narkoba masih menjadi ancaman sangat serius bagi bangsa. Beragam upaya pemberantasan narkoba tidak hanya harus semakin intensif, tetapi juga harus dilakukan lebih masif untuk menekan peredaran dari awal. Tingginya penggunaan narkoba di kalangan mahasiswa, Polda Metro Jaya mengagendakan tes rutin narkoba di kampus-kampus. Tes urin dilakukan demi menekan angka prevalensi narkoba di perguruan tinggi. Memang, pengguna narkoba tidak hanya dari kalangan mahasiswa saja. Agenda tes urin bagi mahasiswa bisa menjadi salah satu upaya menurunkan angka pengguna narkoba. Semangat perang melawan narkoba harus terus dikobarkan. Berbagai upaya mesti terus dilakukan agar peredaran dan pengguna narkoba turut menurun. Narkoba menjadi mesin pembunuh yang sangat mengerikan. Barang laknat itu berpotensi membuat masa depan menjadi gelap gulita. Berdasarkan data BNN di Lampung, terdapat 31.000 pengguna narkoba. Angka yang sangat memprihatinkan dan harus segera mendapatkan perhatian serius untuk diperangi. Langkah pemberantasan yang tepat dan garang yang diimbangi pencegahan di semua lini. Narkoba adalah musuh besar yang terus diperangi hingga ke akar-akarnya.
perang terhadap narkoba perlu nyali besar dan proses yang panjang dalam pemberantasannya. Pemberantasan tidaknya hanya menjadi tanggung jawab BNN dan Polri semata. Pemberantasan narkoba perlu menjadi gerakan masyarakat yang perlu dimasifkan. Gelora partisipasi masyarakat pun sangat penting dan membantu dalam memerangi narkoba. Upaya yang tak kalah penting ialah konsistensi mengedukasi dalam menumbuhkan kesadaran masyarakat kalau narkoba musuh bersama. Kita tidak mau punya generasi yang rapuh akibat narkoba. Selamatkan anak bangsa dari cengkraman narkoba supaya negara ini punya masa depan. Oke, Bang Agung, apa yang menjadi sorotan tajuk Lampung Pos kita kali ini? Ya, tajuk Lampung Pos kali ini mengangkat soal menyelamatkan mahasiswa dari narkoba ya. Karena fenomena yang kita amati belakangan ini menurut Badan Narkotika Nasional itu terjadi peningkatan kasus ya pengguna narkotika untuk kalangan mahasiswa. Cukup ironis sekali ya Kak Agung. Kenapa yang kita angkat kini khusus mahasiswa seperti itu Kak Agung? Ya memang kalau secara umum jumlah pengguna narkotika itu cukup besar ya. Dari 2019 ke 2022 itu menurut BNN naik sekitar 0,15%. Jadi dari sekitar 3,6 juta itu naik hampir mungkin jadi 4 juta tahun ini ya. Nah, dari jumlah tersebut 25%-nya kurang lebih ya, 26 atau 27%-nya itu merupakan anak-anak di usia produktif ya, di usia remaja dan mahasiswa. Nah, ini tentu saja fenomena yang sangat memprihatinkan ya kan. Kenapa? Generasi muda kita ya, mereka ini kan orang-orang yang mungkin 10-20 tahun nanti itu akan menjadi para pemimpin bangsa. Betul. Lah kok ini mereka justru menjadi pecandu narkotika. Nah ini merupakan situasi yang ironis dan sangat berbahaya sekali. Tidak hanya untuk kondisi saat ini ya, kalau untuk bahaya untuk kondisi saat ini misalnya akan meningkatkan kasus kejahatan. Ya, tapi ke depan itu bisa memberikan dampak yang lebih buruk lagi. Nah, kalau yang kita soroti adalah narkoba di kalangan mahasiswa seperti ya Kak Agung. Apakah memang ini sasarannya bagi oknum atau kelompok tertentu, khususnya bagi gembong narkoba gitu? Memang mereka menyasarnya adalah mahasiswa yang dimana notabene mereka adalah generasi muda berpendidikan yang kita siapkan 10-20 tahun mendatang menjadi pemimpin generasi ini seperti itu Kak Agung. Ya, namanya pedagang ya, siap. Tentu pasti ingin untung. Dan biasanya kalau misalnya pada segmentasi pasar tertentu dirasa itu mungkin sudah mentok, mereka akan memperluas pasarnya hingga ke usia yang lebih remaja. Mungkin awalnya narkotika ini ditawarkan oleh kalangan-kalangan yang sudah bekerja, produktif gitu kan dan berpenghasilan. Nah, tetapi mungkin ya pasokannya produksi jauh lebih besar sehingga mereka perlu mengekspansi pasar sehingga menyasar kalangan anak-anak remaja bahkan mahasiswa. Karena beberapa tahun ke belakang itu kan sempat juga muncul fenomena ya permen lah, ya mainan yang ada aroma-aroma narkotika lah. Nah, ini fenomena yang terbaru adalah merusak kalangan remaja. Nah, kalangan remaja mahasiswa ini kan orang-orang yang belum bekerja, belum punya penghasilan. Apabila mereka kecanduan, ada dua kemungkinannya, ya kan? Mereka menggerogoti harta orang tuanya, ya kan? Kedua, mereka melakukan kejahatan, merenggut harta orang lain. Untuk apa? Untuk mengatasi kecanduannya itu. Makanya beberapa waktu yang lalu, ya di Bandar Lampung itu ada anak membakar rumah orang tuanya. Karena apa? Karena stres dan karena kecanduan narkotika. Nah, ini situasi yang sangat memprihatinkan dan seharusnya menjadi perhatian serius ya.
bagi semua pihak untuk mengatasi persoalan ini. Ketika tadi bilang kita remaja, mahasiswa, sebenarnya yang awalnya mereka adalah coba-coba seperti yang Kak Agung kita ketahui. Mungkin lama-lama setelah mencoba enak kecanduan. Nah, mereka awal motivasinya apa sih Kak untuk mungkin dari pergaulan yang salah, kemudian juga lingkungan yang mempengaruhi atau seperti apa? Atau mungkin ingin terlihat keren seperti itu Kak? Ya, nah ini juga ya, apalagi yang disasar ini sekarang adalah anak-anak remaja, anak-anak muda. Anak-anak remaja, anak muda ini kan adalah orang-orang yang sedang mencari jati diri ya, identitas diri. Dan biasanya ini sangat dipengaruhi oleh lingkungannya dan pergaulan sosialnya. Nah, apabila anak-anak ini salah dalam bergaul ya, atau berada pada lingkungan yang tidak sehat, nah kecenderungannya sangat mudah sekali untuk dipengaruhi oleh hal-hal yang negatif, termasuk narkotika ini. Dan biasanya modusnya itu memang mereka ini dicicip-cicipin dulu, dirayu-rayu, dicoba dulu, dianggap ya sekali dulu lah, nanti seterusnya nggak usah lagi. Nah kebetulan setelah dicoba sekali enak, akibatnya apa? Kecanduan, kecanduan, dan kecanduan. Kalau sudah kecanduan ya, ibaratnya itu jadi kayak semacam ATM hidup tuh, bagaimana caranya dia harus mendapatkan barang itu, seperti itu. Baik, Kak Agung, kita jeda sejenak. Pemirsa Metro TV Lampung, kita akan kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami.